Assalamualaikum, hai semuanya, apa kabar? Semoga kita semuanya sehat ya, amin. Buat yang baru di channelku, selamat datang di Hominima. Di sini aku suka cerita-cerita tentang keseharian sebagai ibu rumah tangga dan ngobrolin caraku belajar menjalani gaya hidup sederhana dan berkesadaran. Pernah nggak sih ngalamin beli barang tapi malah kecewa setelahnya? Entah karena barangnya song, nggak sesuai ekspektasi, atau nyesel karena udah ngeluarin duit buat beli barang yang sebenarnya belum butuh-butuh amat. Bahkan ada yang akhirnya hidupnya nggak tenang karena diuber cicilan. Sebagai ibu rumah tangga, biasanya kita adalah sang penentu apa aja barang yang akan kita beli untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hari ini aku mau ngobrol tentang hal penting yang harus dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk belanja atau membeli sesuatu. Temenin aku sampai videonya selesai ya. Belanja adalah salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, selama masih hidup, ya masih butuh belanja, terutama untuk membeli kebutuhan-kebutuhan pokok. Selain itu, ada juga yang berbelanja untuk mengganti barang-barang yang rusak atau membeli kebutuhan penunjang dalam perubahan hidupnya. Misalnya, yang dulunya nggak pakai kerudung, terus lagi belajar pakai kerudung, pastinya butuh beli kerudungnya dong. Atau yang dulunya nggak pernah bawa bekal makan ke sekolah atau ke kantor, terus sekarang pengen bawa bekal sendiri, jadi butuh beli wadah bekalnya. Belanja boleh-boleh aja, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ngingetin kita buat nggak boros, karena pemboros itu saudaranya setan. Terus gimana caranya biar nggak boros? Ini adalah versiku. Sebelum beli sesuatu, pertimbangkan dan ingat hal-hal ini. Yang pertama, apakah barang yang akan kita beli sesuai dengan kebutuhan? Secara singkat, kebutuhan itu bersifat mutlak. Artinya, setiap orang harus memenuhi kebutuhannya agar bisa bertahan hidup dan menjalani kehidupan dengan baik. Jika kebutuhan tidak terpenuhi, dapat mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari, bahkan keberlangsungan hidup. Kebutuhan itu bersifat terbatas. Jika kebutuhan udah terpenuhi, maka udah selesai. Waktu sekolah dulu nih, kita udah dikenalin dengan 3 jenis kebutuhan. Ada primer, sekunder, dan tersier. Yang harus banget dipenuhi adalah kebutuhan primer, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Menurutku pribadi, untuk sekarang, kebutuhan primer harus ditambah dengan kesehatan. Karena kesehatan dibutuhkan agar manusia bisa melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari dengan semestinya. Artinya, kalau mau beli barang harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan, nggak sekedar cuma keinginan aja. Apa sih keinginan? Keinginan dapat diartikan sebagai perasaan ingin memiliki sesuatu tanpa memikirkan sisi mendesak apa enggak nih, butuh apa enggak, baik segera maupun di waktu yang akan datang. Keinginan itu nggak terbatas. Setelah keinginan pertama tercapai, bakalan ada keinginan-keinginan berikutnya yang terus bermunculan. Yang mau aku ingetin, waspada dengan keinginan yang dibutuh-butuhin. Loh, emang ada? Ada dong, dan sering banget terjadi. Contohnya, lagi scroll Instagram, lihat tetangga online beli wajan baru. Langsung deh kepikiran, wah harus punya juga deh. Kayaknya aku butuh juga karena wajanku udah begini dan begitu. Padahal selama ini dipakai masak ya masih baik-baik aja kok. Ada yang punya contoh lain? Komen di bawah ya. Kenapa sih ada orang yang sering melakukan belanja impulsif maupun belanja melebihi dari kebutuhan? Beberapa alasannya. 1. Ingin membuat orang lain terkesan dengan apa yang dimilikinya. Terus ada juga yang karena iri kepada orang lain yang udah punya barangnya duluan nih. Terus ada korban iklan yang bertebaran di mana-mana. Nah, ada juga nih yang karena perasaan bosan. Banyak loh orang yang kalau lagi bosen terus jadi scroll sosmed atau toko online yang ujungnya jadi check out sesuatu padahal belum tentu butuh. Dan alasan yang terakhir adalah perasaan aman karena punya banyak barang. Jadi dia ngerasa kalau punya banyak barang hidupnya nggak bakalan kesusahan. Semuanya bakal jadi lebih mudah. Padahal belum tentu juga kan? Buat mencegah beli barang yang nggak sesuai dengan kebutuhan,
Coba deh, kenali dulu apa sih yang jadi trigger atau pemicu kita sehingga sering belanja berlebihan. Setiap orang beda-beda ya. Misalnya, aku sering ke-trigger kalau buka Instagram. Duh ya, banyak banget loh godaan peralatan dan perintilan rumah yang cantik-cantik dari influencer yang aku follow. Karena menyadari pemicuku dari situ, makanya aku mulai memilih siapa aja yang akan aku follow dan membatasi durasiku bermain sosmed. Itulah sebabnya aku jarang aktif di Instagram. Dan sekarang ini pun nggak punya TikTok, Facebook, atau X. Nah, setelah tahu nih apa sih yang jadi pemicunya, kita lanjut. Coba yuk bikin wishlist. Wishlist diartikan sebagai daftar keinginan. Iya, secara arti bahasa memang daftar keinginan, tapi kita akan menyusunnya berdasarkan kebutuhan. Caranya, coba benar-benar sadari, apa sih kebutuhan utama kita yang harus banget dibeli untuk menunjang aktivitas? Lalu kasih nomor berdasarkan urutan prioritasnya. Mana yang paling penting untuk dibeli, kasih nomor 1. Setelah bikin wishlist, siapin budgetnya. Pastikan harga barang yang akan kita beli itu masuk dalam jangkauan kita. Mahal dan murah itu sifatnya relatif, tergantung kondisi keuangan kita. Carilah barang dengan harga wajar, artinya sesuai dengan kualitas barangnya. Jangan sampai demi membeli barang yang sebetulnya harganya belum sanggup kita jangkau, terus kita jadi nekat pakai paylater atau pinjol, yang cicilannya bisa bikin nggak enak makan dan nggak nyenyak tidur. Itu namanya ngundang masalah buat diri sendiri. Ya, kalau udah terlanjur gimana dong? Bismillah. Usahain segera dilunasin, dan jangan nambah hutang baru buat hal yang nggak produktif. Selanjutnya, rajin-rajin nyari referensi. Bisa dengan mencari rekomendasi lewat video di YouTube atau baca review dari orang-orang yang udah beli sebelumnya. Jangan lupa juga baca deskripsi produknya dengan teliti, terutama buat yang belanja online ya. Untuk barang yang harus diukur seperti baju dan sepatu, sediain meteran di rumah deh. Murah kok, harganya cuma sekitar 2-10 ribuan aja. Ini mencegah masalah-masalah yang akan timbul kemudian. Misalnya, bajunya kegedean banget. Wah, harus ke tukang permak dulu nih buat dikecilin. Padahal tempatnya jauh dan ongkosnya lumayan. Atau sepatunya ternyata sakit dipakai jalan karena kesempitan. Nah loh, buatku pribadi, tujuan cari review dari orang-orang itu nggak sekedar karena pengen tahu spek dan keunggulannya, tapi juga buat memahami apa aja sih kekurangan yang ada di barang itu, sehingga kalau nantinya beneran beli, jadi bisa maklum. Kalau udah dapat barang yang sesuai spek, masukin keranjang, tapi jangan langsung di check out. Kalau barangnya nggak mendesak banget, beri waktu tunggu, misalnya selama 7 hari. Nggak usah khawatir nggak dapat diskon deh. Ini ngasih kita waktu buat berpikir ulang. Yakin nggak kalau barang itu adalah kebutuhan dan harus dibeli sekarang? Biar kita nggak nyesel. Misalnya nih, setelah dibeli, ternyata hanya digunakan sesekali aja. Udah ngeluarin uang yang kita dapat dengan kerja keras atau mungkin nabung beberapa lama. Barangnya ternyata nggak sepenting itu dalam hidup kita. Baru hal pertama, obrolan kita udah sepanjang ini. Lanjut yuk ke hal yang kedua. Hal yang kedua, barang yang akan kita beli itu apakah sesuai dengan kebiasaan kita sehari-hari? Untuk ini, kita perlu benar-benar mengenal diri sendiri dulu. Misalnya, aku gampang banget berkeringat. Pernah suatu kali beli gamis dengan bahan yang komposisi tertinggi dari kainnya adalah polyester. Ternyata, kurang bisa menyerap keringat berlebih di badanku. Akhirnya, pensiun dini deh. Nggak sampai mubazir sih, karena akhirnya diberikan ke orang yang berkenan menerima. Tapi artinya, aku jadi butuh beli baju lagi yang benar-benar sesuai dengan kondisiku. Selain 2 hal penting tadi, aku juga mencoba membeli barang yang kompatibel atau serasi dengan barang yang sudah aku punya sebelumnya. Contohnya, aku udah terbiasa menggunakan earphone atau headset kabel ketika harus mendengarkan sesuatu di malam hari saat si kecil tidur. Ketika kemarin harus ganti HP, aku cari HP yang masih ada lubang jack audionya. Kenapa? Kebanyakan HP keluaran terbaru itu udah nggak ada lubang jack audionya.
Sehingga untuk menunjang kebiasaanku itu, nantinya butuh beli alat lagi, misalnya TWS. Padahal aku ngerasa belum butuh banget barang itu. Aku mencoba untuk menghindari Diderot effect atau efek Diderot. Apaan lagi tuh? Sederhananya, efek Diderot adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kecenderungan seseorang yang terus beli barang baru yang seringkali nggak benar-benar dibutuhin supaya bisa melengkapi barang yang udah dimiliki. Karena kecenderungan ini, satu transaksi pun bisa berakhir dengan sederet transaksi lainnya. Misalnya, ya contohku tadi, ada juga contoh lainnya nih. Misalnya, ketika beli baju baru, terus jadi harus beli kerudung yang warnanya senada, brosnya juga harus serasi, tasnya juga harus cari yang matching nih, dan seterusnya. Ada yang pernah ngalamin? Kalau masih dalam batas wajar, mungkin nggak terlalu bikin susah hidup kita ya. Tapi coba deh searching dan baca cerita tentang jubah merah Denis Diderot. Cerita itu bisa jadi bahan perenungan. Kira-kira selama ini kita gitu nggak ya? Efek Diderot dan pembelian yang impulsif bisa sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental dan finansial atau keuangan kita di masa depan. Tabungan kita bisa jebol dan uang ludes terkuras karena belanja terus-terusan. Akibatnya, kita jadi kesulitan keuangan dan dampaknya bisa sangat parah buat kehidupan kita. Selain itu, bisa berdampak pada kesehatan mental kita karena ngerasa nyesel dan stres. Juga dampak pada kerusakan lingkungan karena banyaknya sampah yang dihasilkan dari pola konsumsi kita yang berlebihan. Ini bisa nyusahin anak cucu kita nanti loh. Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak suka manusia bikin kerusakan di muka bumi. Aku pribadi nggak apa-apa banget kalau pakai barang warna-warni yang emang udah ada di rumah. Bahkan pakai barang bekas oke-oke aja buatku. Tapi kalau harus beli barang baru nih, terutama barang fashion, sekarang aku selalu berusaha membeli dengan warna-warna netral. Selain emang suka, ya biar nggak pusing aja buat mix and match-nya. Sehingga bisa menghemat pengeluaran karena nggak harus beli barang lain buat melengkapi. Tapi ini bukan berarti kalian juga harus beli warna-warna netral seperti aku ya. Bukan berarti juga kita jadi kikir atau pelit terlebih kepada diri sendiri. Karena Allah juga nggak suka sama orang yang kikir. Yang penting kita bisa melakukan belanja secara sadar dan nggak over consumption atau mengkonsumsi secara berlebihan. Yuk sama-sama belajar untuk jadi ibu rumah tangga yang berdaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala udah titipkan amanah tanggung jawab besar ini kepada kita. Aktivitas belanja yang kelihatannya sepele, ternyata dampaknya luar biasa banget loh. So, segitu dulu ceritaku kali ini. Semoga ada yang bisa diambil manfaatnya. Wassalamualaikum.